Assalamualaikum, halo semua, welcome back to my video. Kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang salah satu perlombaan paling bergengsi di tingkat perguruan tinggi di tingkat nasional. Yaps, itu dia PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, melalui PKM ini, mahasiswa itu diantarkan untuk mencapai kreativitas dan inovasinya tentang penguasaan teknologi dan iptek berlandaskan penguasaan sains dan teknologi yang mereka miliki. Nah, melalui PKM ini juga mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuannya sesuai dengan bidang ahlinya. Nah, perlu teman-teman tahu kalau PKM ini adalah sebuah kerja tim ya. Jadi PKM itu merupakan ajang perlombaan kelompok atau tim. Nah, untuk melakukan program ini, mahasiswa beserta timnya itu dilakukan seleksi dari tingkat universitas sampai dengan tingkat nasional. Nah, program kreativitas ini didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu risau tentang cara untuk mendapatkan uang untuk mewujudkan program kreativitas kalian. Dan perlu kalian tahu, di akhir kegiatan itu merupakan hasil seleksi proposal dari puluhan ribu proposal universitas di Indonesia yang nantinya akan memperebutkan medali perak, perunggu, dan juga emas. Nah, karena untuk membahas ketiga ruang lingkup PKM ini sangat amatlah membutuhkan waktu yang banyak, jadi kali ini aku mau fokusin ke PKM 5 bidang. Jadi nanti aku bakal ngejelasin garis besarnya aja ya, supaya teman-teman tahu substansi dari masing-masing bidang di PKM 5 bidang itu kayak gimana. Yang pertama ada PKMR atau PKM Riset. Sesuai dengan namanya, karena itu PKMR, PKM Riset, maka programnya juga tentang riset atau penelitian. Nah, kegiatannya itu ada tentang hubungan sebab akibat, aksi reaksi, perilaku sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. PKMR atau PKM Riset itu ada dua bidang, ada di bidang sains dan di bidang humaniora atau sosial. Untuk yang PKMRE atau Riset Eksakta itu merupakan PKMR di bidang sains. Jadi program kreativitasnya itu bisa tentang identifikasi senyawa kimia reaktif, melakukan suatu eksplorasi, atau mengungkap hubungan sebab akibat. Yang kedua ada PKMR tentang humaniora atau PKM RSH, Riset Sosial Humaniora. Karena ini tentang sosial, jadi biasanya ini dilakukan oleh para anak sosial ya. Kalau yang tadi kan saintek, dan yang ini sosial. Misalnya tentang kearifan lokal, atau perilaku kontemporer, dan juga tentang perilaku sosial masyarakat. Yang kedua ada PKMK atau PKM Kewirausahaan. Dari namanya aja udah kelihatan ya, kewirausahaan. Jadi isinya itu tentang membuat suatu program kreativitas di mana di situ ada nilai jualnya, ada nilai komoditi atau nilai labanya. Jadi di sini suatu tim itu dituntut untuk menghasilkan suatu komoditas yang unik, yang tentunya untuk merintis sebuah kewirausahaan dengan berorientasi pada profit atau laba. Perlu kalian tahu, jadi di sini perbedaan dari produk PKMK dengan produk yang ada di pasaran itu, kalau produk di pasaran kan biasanya udah umum gitu ya, tapi kalau di produk PKMK ini harus bermuatan intelektual, jadi nggak ngejual produk-produk yang kayak di pasaran gitu, tapi biasanya produk bernilai jual ini merupakan suatu solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi produk ini juga harus dianalisis secara ilmiah. Yang ketiga yaitu PKMPM atau Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, program ini itu dibuat untuk menumbuhkan suatu empati mahasiswa kepada masyarakat. Jadi mahasiswa ini membantu mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Nah, bedanya kalau tadi PKMK itu berorientasi pada laba, tapi untuk PKMPM ini tidak berorientasi pada laba, tapi berorientasi pada pemecahan masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya kan di lingkungan masyarakat itu pasti ada aja masalah ya, nggak mungkin di dalam suatu masyarakat itu nggak ada masalah. Jadi program PKMPM ini adalah suatu bentuk respon mahasiswa untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Jadi sederhananya gini ya, ada masalah di suatu lingkungan masyarakat. Nah, si masalah tadi itu diatasi melalui program pengabdiannya. Jadi bukan atas inisiatif mahasiswa itu sendiri ya, tapi berdasarkan dengan masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini poin pentingnya ya, karena pada dasarnya PKM ini harus berbasis masalah. Jadi ada suatu kebermanfaatan. Nah, untuk PKM PM yang satu ini, karena hubungannya dengan masyarakat, jadi membutuhkan suatu mitra ya. Nah, mitra ini sebagai suatu kelompok masyarakat
yang bakal dapat manfaat dari program kreativitas ini sebagai bentuk suatu hubungan kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu PKMPI atau penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Inti dari PKM ini adalah memberikan suatu iptek yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh mitra. Jadi beda ya, kalau PKMPM tadi berbasis masalah yang ada di masyarakat, tapi kalau PKMPI ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bedanya apa? Mitra dari PKMPM dan mitra dari PKMPI. Jadi untuk mitra dari PKMPI itu ada beberapa kategori. Kategorinya yaitu mitra yang sudah mempunyai usaha skala kecil, skala menengah, atau bahkan sampai skala besar. Kemudian ada toko, industri rumahan, pedagang kaki lima, koperasi, sesuai dengan kebutuhan atau persoalan dari mitra. Nah, lingkup bantuan ini adalah untuk peningkatan mutu produk, perbaikan proses suatu produksi, misalnya perbaikan alat atau mesin baru, penanganan dan pengelolaan limbah, sistem jaminan mutu atau ISO, atau masalah pengemasan dan masalah lainnya. Nah, untuk lingkup yang lain, itu adalah untuk upaya peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Terus ada sistem pembukuan, pemasaran, atau dalam upaya perolehan legalitas suatu usaha. Nah, iptek yang dikerjasamakan itu adalah iptek yang udah diterapin ya. Jadi bukan merupakan iptek yang belum diterapkan. Jadi di sini sifatnya tidak perlu untuk dilakukan suatu penelitian lagi. Yang terakhir ada PKMKC atau PKM Karsa Cipta. PKMKC ini adalah suatu wahana mahasiswa untuk menerapkan dan mewujudkan ide konstruktif berbasis terhadap karsa dan nalar walaupun belum sampai ke tahap pemberian nilai fungsional yang sempurna. Nah, pelaksanaan dari PKM ini itu berlandaskan atas suatu keaslian ide atau suatu bentuk modifikasi. Jadi, bukan merupakan plagiasi dari produk yang udah ada. Nah, dalam program kreativitas ini juga tidak dibolehkan lagi adanya suatu penelitian terkait dengan perancangan dan suatu pengembangan produk ini. Jadi teorinya itu udah jelas dan juga berhasil. Oke, itu dia gambaran dari aku tentang seputar PKM 5 bidang. Kalau kalian misalnya mau kepo-kepo atau nanya-nanya tentang seputar PKM ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum, see you!